warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, beberapa hari ini kita diramaikan oleh sebuah polemik tentang hilangnya seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah, dalam kamus sejarah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tokoh itu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari seorang tokoh yang juga telah menjadi pahlawan nasional, pendiri Nahdlatul Ulama, dan penggagas dan yang mengeluarkan resolusi jihad tahun 1945 sehingga menggerakkan arek-arek Surabaya untuk melawan upaya kolonialis baik Inggris maupun Belanda untuk kembali menjajah Indonesia, ternyata tidak ada di dalam kamus sejarah. Hilangnya Kiai Haji Hashim Asy'ari dari kamus sejarah ini adalah sebuah peristiwa yang menurut saya sangat penting, karena kamus ini dibuat, diterbitkan, dan telah ada ISBN-nya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentu saja polemik ini lebih ramai karena justru ada tokoh-tokoh PKI di dalam kamus itu. Ada tokoh PKI seperti Sneflit, Musso, Darsono, Aidit, dan lain-lain. Bagaimana bisa tokoh penting seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak dibuat entry-nya di dalam kamus, sementara tokoh-tokoh PKI yang jelas-jelas berkhianat kepada Republik Indonesia dimuat dengan panjang lebar. Ada apa dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Dan ini menurut saya memerlukan satu investigasi yang serius agar sejarah tidak dibolak-balik, agar sejarah tidak dibelokkan. Kita tahu selama ini selalu ada upaya untuk mengembalikan sejarah dengan penuh keraguan, terutama yang terkait dengan komunisme. Sejarah tahun 1948 tentang pemberontakan PKI Musso di Madiun selalu dikatakan sebagai provokasi Hatta atau Red Drive Proposals. Ini adalah akibat Perang Dingin. Begitu juga di tahun 65, mereka yang pro kepada PKI dan pro kepada sejarah versi PKI mengatakan bahwa itu adalah masalah internal Angkatan Darat. Itu bukan kudeta dari PKI. Saudara-saudara, dalih semacam ini adalah sebuah dalih yang bukan baru. Tetapi kita tahu bahwa semua buku kesaksian dan juga pelaku-pelaku ya, yang waktu itu masih hidup, yang kita percayai, dan mereka adalah orang-orang yang pro kepada Republik seperti Muhammad Hatta, menjelaskan peristiwa 48 adalah sebuah kudeta yang didalangi oleh Musso dan kawan-kawan ingin menjadikan Republik Indonesia menjadi negara komunis, bagian dari Soviet ketika. Saudaraku, setelah melihat tayangan video tadi, tentunya kita selaku warga Nahdlatul Ulama, selaku anak-anak bangsa, merasa tersakiti dengan dicoretnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dari kamus sejarah dan dimasukkannya para tokoh-tokoh PKI yang merupakan pengkhianat bangsa masuk dalam kamus sejarah. Ini artinya bahwa negara kita dalam bahaya, termasuk NU juga dalam bahaya, kalau terus membiarkan ada oknum-oknum yang ingin membelokkan sejarah bangsa dan sejarah Nahdlatul Ulama. Akankah perjuangan Wali Songo terus disalahkan? Akankah Anda terus menuduh bahwa perjuangan Wali Songo lahir sengaja dibuat untuk membuat permusuhan? Silakan. Yang jelas perjuangan Wali Songo lahir dalam rangka untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, menjaga marwah Nahdlatul Ulama, menjaga para kiai-kiai Nusantara, meneruskan perjuangan Wali Songo.
bukan untuk menanamkan permusuhan, tapi justru untuk membangun persaudaraan demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Sadarlah, 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 saudara-saudaraku. PWI adalah menjaga marwah Nahdlatul Ulama, bukan untuk menciptakan permusuhan sesama kader Nahdlatul Ulama, karena PWI mayoritas 99% adalah warga Nahdlatul Ulama.